Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Hilya Ulinaja MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fitriatul Hasanah dengan NIM 12621220270 dari kelas Tadris Kimia 6B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang kesetimbangan kimia, yaitu lebih tepatnya pada pergeseran kesetimbangan. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Learning Cycle 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika baik. Oke, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Oke, mau berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Oke, di sini apakah ada yang tidak hadir? Oke, kalau dilihat dan dari pernyataan kalian, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kita hari ini, kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Apa yang kalian ketahui tentang kesetimbangan kimia? Oke, pasti kalian sudah ingat ya, dan kalian pasti masih ingat tentang apa itu kesetimbangan kimia. Oke, nah pada pembelajaran hari ini kita itu akan belajar tentang pergeseran kesetimbangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang faktor-faktor pergeseran kesetimbangan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang faktor-faktornya, kita akan bahas tentang tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama itu kalian dapat menganalisis apa itu kesetimbangan kimia dengan kajian literatur. Dan yang kedua, kalian dapat menganalisis tentang faktor-faktor kesetimbangan kimia melalui diskusi dan tanya jawab. Dan yang ketiga, kalian dapat merancang serta melakukan percobaan tentang pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh konsentrasi dengan melakukan praktikum sederhana. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melihat sebuah gambar tentang apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, silakan diamati gambar yang Ibu sudah tempel di papan. Oke, nah gambar tersebut merupakan gambar dari pengisian aki. Nah, pengisian aki itu merupakan salah satu aktivitas yang berada di bengkel. Nah, ternyata aktivitas tersebut itu termasuk contoh dari pergeseran kesetimbangan. Nah, tahukah kalian bagaimanakah reaksi-reaksi yang terjadi pada pengisian aki tersebut? Ternyata reaksi aki tersebut berlangsung secara dua arah, di mana reaksi tersebut termasuk dalam kesetimbangan kimia. Oke, dari pengisian aki tersebut kita dapat mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, jika kalian ingin mengetahui tentang bagaimana faktor-faktor tersebut dan lebih ingin tahu tentang bagaimana sih cara kerja aki tersebut dan bagaimana sistem dari faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, untuk itu kalian harus memperhatikan dan ikut menyimak dan ikut berperan aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan disimak pembelajaran kita hari ini. Baik, yaitu yang selanjutnya tentang faktor-faktor dari pergeseran kesetimbangan. Nah, di sini faktor-faktor dari pergeseran kesetimbangan itu ada 4, yaitu yang pertama dari pengaruh konsentrasi, dan yang kedua pengaruh suhu, ketiga pengaruh tekanan, dan yang keempat ada pengaruh tentang volume. Sebenarnya ada pengaruh katalis dalam faktor pergeseran kesetimbangan ini, namun adanya katalis ini tidak mengubah arah pergeseran kesetimbangan. Dia itu hanya mempercepat reaksi dari kesetimbangan tersebut. Jadi katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, dia hanya mempercepat terjadinya reaksi tersebut. Oke.
Yang pertama itu ada faktor dari pengaruh konsentrasi, di mana jika konsentrasi itu diperbesar, maka arah kesetimbangan tersebut akan bergeser ke arah komponen yang ditambah tersebut, yang diperbesar. Namun, jika konsentrasi itu diperkecil, maka arah pergeseran kesetimbangan itu akan berarah atau berbelok ke arah kesetimbangan yang dikurangi tersebut. Dimana jika konsentrasi diperbesar, maka pergeseran kesetimbangan itu akan bergeser ke arah komponen yang lebih besar. Namun jika koefisiennya itu kecil dan konsentrasinya itu diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Tuh. Yang kedua ada pengaruh dari suhu. Oke, di sini pengaruh dari suhu itu, jika suhu dinaikkan, maka dia akan bergeser ke arah reaksi yang mengalami endoterm. Sedangkan jika suhunya diturunkan, itu dia akan bergeser ke arah reaksi yang mengalami eksoterm. Di mana reaksi yang mengalami endoterm itu biasanya delta H-nya itu bersifat positif, yaitu ada tanda plusnya di depan dan tidak ada tanda minusnya. Sedangkan untuk reaksi eksoterm, dia itu bernilai negatif, di mana delta H-nya nanti akan menghasilkan delta H yang negatif. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga tentang pengaruh dari tekanan, di mana jika tekanan itu diperbesar, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Dan sedangkan untuk tekanan, jika tekanan itu diperkecil, maka dia itu kesetimbangannya akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Nah, selanjutnya itu tentang pengaruh dari volume. Volume ini kebalikan dari adanya pengaruh dari tekanan, di mana jika volume diperbesar, maka dia itu akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Sedangkan jika dia diperkecil, dia itu akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Gitu. Jadi volume dan tekanan ini berbanding terbalik. Gitu. Baik, selanjutnya itu tadi penjelasan singkat materi dari Ibu. Kemudian kalian akan melakukan kegiatan eksperimen, yaitu tentang pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan yang menggunakan praktikum yang sederhana, di mana Ibu sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik untuk kalian yang ada panduan tentang alat dan bahan dan serta langkah kerjanya. Silahkan kalian bekerja secara kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan serta menjawab pertanyaan dari praktikum yang sudah kalian lakukan. Yang kemudian nanti Ibu akan minta salah satu dari kelompok akan mempresentasikan tentang hasil yang telah ditemukan setelah melakukan kegiatan praktikum tersebut. Baik, silakan dimulai pekerjaan praktikumnya. Oke, setelah melakukan praktikum tersebut dan sudah berdiskusi secara berkelompok, selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil yang telah didapat setelah praktikum, dan Ibu minta untuk kelompok lainnya ikut berargumentasi, ikut berpendapat tentang hasil yang kalian dapatkan, mungkin berbeda dengan yang telah dipresentasikan. Oke, minta untuk perwakilan dari satu kelompok. Nih, silakan maju ke depan ya. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu dari praktikum pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia. Baik, langsung saja. Nomor 1 itu soalnya ketika konsentrasi ditambah, apa yang terjadi? Menurut kelompok kami, jika konsentrasi itu ditambah, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah koefisien yang ke arah komponen yang ditambah. Terus yang soal nomor 2, ketika beras yang sudah bercampur dengan betadin dicampurkan juga dengan vitamin C, apakah yang akan terjadi? Menurut kami, jika beras yang sudah tercampur dengan betadin tadi dicampur dengan vitamin C, maka reaksi yang
sudah terjadi antara beras dan betadin akan hilang dengan adanya vitamin C tersebut, sehingga beras tersebut akan kembali menjadi warna putih seperti semula saat sebelum ditetesi dengan betadin. Terus yang ketiga, jika konsentrasi ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser kemana, ke arah mana? Menurut kami itu, jika konsentrasi ditambah, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah komponen yang ditambah. Tuh. Terus yang keempat, reaksi kesetimbangan apa yang terbentuk? Reaksi kesetimbangan yang terbentuk ini adalah reaksi kesetimbangan antara beras atau pati dengan adanya tambahan dari betadin. Terus yang kelima, apa fungsi penambahan betadin dalam percobaan sederhana tersebut? Fungsi penambahan betadin ini diibaratkan sebagai penambahan konsentrasi, di mana jika betadin tersebut ditetesi, maka diibaratkan sebagai konsentrasi yang ditambah gitu. Tadi presentasi dari kami. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan, dan kami akhiri hari ini dan kembalikan ke Bu Fitri. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya, dan kita beri aplaus dulu untuk kalian semua. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal saja tentang pergeseran kesetimbangan yang sudah kalian pelajari. Oke, Ibu sudah memberikan satu soal di depan, dan jika ada siswa yang sudah bisa ataupun sudah bisa mengerjakan, Ibu minta untuk mengerjakannya di depan dan kita akan bahas bersama-sama. Menurut saya, dari reaksi kesetimbangan berikut, bila volume sistem diubah, maka yang tidak mengalami pergeseran kesetimbangan adalah kalau menurut saya itu yang tidak mengalami pergeseran kesetimbangan itu yang C dan E, karena kalau yang C itu koefisiennya sama-sama 2 antara koefisien reaktan dan produknya, sedangkan kalau yang E itu juga memiliki koefisien yang sama. Jadi jika suatu reaksi itu memiliki koefisien yang sama antara reaktan dan produknya, maka dia itu tidak akan mengalami pergeseran kesetimbangan gitu, Bu. Oke, jawabannya benar, yaitu C dan E, di mana koefisiennya itu sama, yaitu sama-sama 2. Pada C itu menunjukkan bahwa reaksi tidak mengalami pergeseran kesetimbangan. Oke, di sini apakah masih ada yang ditanyakan, atau mungkin dari kalian ada yang belum mengerti tentang faktor-faktor dari pergeseran kesetimbangan? Oke, kalau sudah semua, Ibu akan lanjut tentang penerapan dari faktor-faktor pergeseran kesetimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh dari faktor-faktor pergeseran kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ternyata sangat dekat dengan kita, yaitu tentang proses oksigen yang masuk dalam tubuh. Nah, siklus oksigen dalam tubuh merupakan contoh kesetimbangan yang terjadi dalam tubuh. Nah, oksigen dalam tubuh manusia diangkut dan diikat oleh hemoglobin. Selain itu, oksigen itu diangkut oleh darah menuju ke paru-paru. Nah, semakin lama jumlah oksigen dalam darah itu akan meningkat. Nah, ketika oksigen itu menuju paru-paru, kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kanan. Sedangkan jika kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kiri, dia itu akan menghasilkan oksigen untuk proses pembakaran dalam sel guna menghasilkan energi dalam tubuh. Oke, nah kalau kita lihat dari manfaat yang kita dapat dari oksigen, itu ternyata merupakan perwujudan dari adanya Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 23, yang artinya itu, maka nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan. Di dalam Al-Quran surat tersebut dijelaskan bahwa
Allah itu sudah memberikan nikmat berupa oksigen kepada kita, maka sebaik-baiknya manusia itu kita hendaknya menghargai dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, dalam Al-Quran surat tersebut tuh Allah itu juga menantang jin dan manusia yang mereka itu tidak percaya dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Untuk itu kita sebagai makhluk ciptaannya itu wajib bersyukur dan wajib untuk menghargai setiap nikmat yang telah Allah berikan untuk kita. Baik, itu tadi penjelasan materi yang Ibu pada hari ini. Selanjutnya silakan kalian untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di depan. Silakan di scan barcode ataupun diketik linknya untuk dikerjakan. Nah, itu soalnya akan dikumpulkan untuk minggu depan sebagai latihan. Nah, minggu depan kalian akan melaksanakan ulangan harian. Jadi latihan-latihan soal tersebut untuk latihan, untuk bekal latihan kalian untuk mengerjakan soal ulangan harian pada minggu depan. Oke. Itu tadi penjelasan dari Ibu, dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian ulangan harian pada pertemuan akan datang. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang Ibu sampaikan. Terus tetap semangat dalam belajar. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama dan doa. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.